Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom anak-anak kelas Yakobus. Ketemu kembali dengan Kak Chandra. Bersyukur kita hari ini bisa ibadah kembali dengan online. Oke, sebelum kita mulai, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami memulaikan ibadah, kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus. Tidak terasa nih, kita nggak ketemu udah berapa bulan ya? 5 bulan ya, dari mana? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bulan malah. Nah, tapi kita harus tetap semangat ibadah. Setuju? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kalian, siapkan catatan dan dengarkan firman hari ini. Tema hari ini adalah kerja keras versus kerja cerdas. Ayo pilih mana, mau kerja keras atau kerja cerdas ya? Yang paling tepat di mana ya? Oke. Sekarang kita belajar. Kita mau lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri kerja keras dan kerja cerdas. Oke, Kak Chandra akan kasih tahu satu-satu ya. 1. Ciri-ciri kerja keras. Oke. Yang pertama, pantang menyerah. Oke. Pantang menyerah ini adalah karakter yang paling menonjol ketika orang itu kerja keras. Ada apa-apa, dia kerja keras. Dia pantang menyerah. Ada tantangan, terus aja pantang menyerah, tidak kalah gitu. Yang kedua, orang yang kerja keras itu harus memberikan waktu yang ekstra ya. Jadi kalau yang biasa-biasa kerjanya mungkin 1 jam, dia harus kerja waktunya lebih banyak lagi, 2 jam, 3 jam. Lalu ada yang ketiga ini ya, menyelesaikan target sesuai dengan rencana. Orang yang kerja keras itu rencananya ini harus diselesaikan, targetnya harus selesai. Nah, itu orang yang kerja keras. Yang keempat, tertarik dengan challenge. Nah, itu tantangan. Ada tantangan baru, orang yang kerja keras, dia akan semangat. Dia akan kerja keras lagi. Yang kelima, orang yang kerja keras istirahatnya kurang. Kenapa? Pagi, dia belajar, siang belajar, malam belajar, tidak ada waktu untuk istirahat. Ada yang pernah gitu? Siapa yang waktu mau ujian baru, besok mau ujian, 1 malaman belajar, minum kopi biar gak ngantuk, belajar. Nah, itu bukan solusi yang baik ya.
orang yang kerja keras seperti itu nanti capek karena istirahatnya kurang. Oke, itu 5 ciri orang yang kerja keras. Sekarang orang yang kerja cerdas. Orang yang kerja cerdas ada 5 juga ya. 1. Orang yang kerja cerdas itu lebih optimal. 1 ya. Para pekerja cerdas akan memutar otak untuk ya mengerjakan sesuatu dengan waktu yang singkat, waktu yang tepat, lalu menghasilkan hasil yang lebih optimal. Yang kedua, mengutamakan kerja tim. Orang yang kerja cerdas ada tim yang dia gunakan. Misalkan kamu jangan belajar, waduh, dibelajarin sendiri. Coba belajar, tanya papamu, tanya mama, "Ma, ini maksudnya apa ya?" Itu. Jangan sendiri. Mungkin ada guru sekolah minggu atau guru di sekolah yang kalian tidak tahu, tanyakan dengan baik ya. Yang keempat, orang yang kerja cerdas itu memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Kenapa? Karena dia bisa memanage, mengatur waktu dengan baik. Gitu. Ciri yang kelima, lebih maksimal. Orang yang kerjanya cerdas itu akan lebih maksimal. Kenapa? Karena satu tadi itu ada yang dikerjakan oleh banyak orang, kerja tim. Lalu ada juga yang dikerjakan itu berdasarkan tubuh yang baik, jadi istirahatnya lebih baik sehingga hasilnya lebih optimal, lebih baik. Oke ya. Sekarang Kak Chandra tanya. Tadi kita sudah belajar 5 cirinya. Ya, kita lihat lagi ya di layar nih. Di layar kamu lihat kita bandingkan kerja keras dan kerja cerdas. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah kerja keras dan di sebelah kanan kerja cerdas. Oke. Yang pertama tadi kerja keras itu pantang menyerah. Yang kedua waktunya harus ekstra. Yang ketiga menyelesaikan target sesuai dengan rencana. Yang keempat tertarik dengan challenge atau tantangan. Yang kelima waktu istirahatnya lebih sedikit. Untuk yang kerja cerdas, yang tadi ciri-cirinya adalah lebih optimal. Yang kedua mengutamakan kerja tim. Yang ketiga memanfaatkan momen. Yang keempat memiliki waktu istirahat lebih. Yang kelima lebih maksimal. Sekarang Kak Chandra tanya ke kalian, kalian pilih mana? Kerja keras atau kerja cerdas? Ayo, Kak Chandra akan kasih waktu 10 detik untuk memutuskan. Mulai dari sekarang. Sudah ketemu? Ya, oke, simpan dulu jawaban kalian. Terus dengarkan firman Tuhan hari ini. Di Alkitab ada satu tokoh Alkitab yang dua-duanya dia kerja keras dan kerja cerdas. Namanya Yakub. Setelah 14 tahun dia bilang gini sama mertuanya, "Saya mau berpisah pulang ke kampung halaman. Gimana kalau ternaknya kita bagi, karena dia itu kerjanya maksimal." Lalu nama mertuanya adalah Laban. Nah, si Pak Yakub ini dia tanya gini, "Aku mau bagianku ternaknya." Terus Laban tanya, "Emangnya kamu mau berapa?" Kira-kira adik-adik ditanya begitu, minta berapa? Ayo, minta semuanya? Nah, belum lah. Oke, ini Yakub bilang begini, kalau ada yang hitam warnanya, dombanya, anak dombanya warnanya hitam,
atau belang-belang atau berbintik-bintik, itu bagianku. Loh, domba kan warnanya putih, tapi kalau ada yang hitam, ada yang belang-belang, mungkin ada yang coret-coretan hitamnya atau yang berbintik-bintik. Nah, itu bagiannya. Oke, Laban setuju. Nah, lalu si Pak Laban ini menyimpan semua yang ada dombanya warna induknya yang jantan atau yang betina, disimpan semua, ada yang hitam, ada yang belang-belang, ada yang bintik-bintik, disimpan semua. Jadi yang disuruh pelihara itu hanya yang warnanya putih. Lalu Yakub, loh kok warnanya putih semua, gimana nih supaya menghasilkan warnanya hitam dan belang-belang dan bintik-bintik? Nah, inilah Yakub. Kalian bisa baca di Kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 sampai ayat 43. Yang dilakukan Yakub adalah dia harus kerja keras. Yang kedua juga dia harus kerja cerdas. Lalu dibawanya lah. Jadi Laban itu memisahkan diri. Domba-domba tadi yang hitam-hitam, yang belang-belang, yang bintik-bintik, memisahkan diri ke jauh. 3 hari perjalanannya berjalan kaki, cukup jauh. 3 hari jalan kaki kan cukup jauh. Lalu apa yang dilakukan Yakub? Yang dilakukan Yakub adalah dia memberi minum domba-domba dengan campuran sari pohon-pohon dahan hijau, yaitu campuran pohon dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Nah, selain kita kerja keras, juga harus kerja cerdas. Jadi kita harus punya pengetahuan supaya kita menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal. Jadi Yakub ketika dombanya lahir, yang muncul adalah banyak domba yang lahir warnanya hitam, warnanya belang-belang, warnanya bintik-bintik, karena pengetahuan yang Yakub punya. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak kelas Yakobus, kalian sudah kelas 2 SMP, ada yang 1 SMP ya. Kalian sudah SMP. Jadi anak-anak kelas Yakobus, kalian sudah SMP. Jadi kalian harus lebih pintar, lebih bijak, sehingga kalian menghasilkan hasil yang baik. Keberhasilan itu tidak bisa instan, butuh proses. Ingat itu. Keberhasilan harus butuh proses. Tidak ada yang instan. Menjadi orang yang pintar itu butuh proses. Jadi kita harus diisi dengan pengetahuan, harus belajar yang baik. Jangan males-malesan. Di rumah kan online, bosen, cuma nonton, cuma ngerjakan tugas. Jangan lupa, selama kalian online, kalian bisa mencari pengetahuan yang banyak, sehingga kalian berbeda dengan orang yang lain. Tuhan akan pakai apa pengetahuan yang kalian punya untuk supaya mengangkat kalian menjadi anak-anak yang berhasil. Setuju? Jadi belajar kalian itu jangan udah mau ujian baru belajar gitu, enggak. Tapi kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Jadi nggak pilih salah satu. Kalau kerja cerdas tapi cuma santai-santai enggak juga. Tapi kerja keras dan kerja cerdas harus dibarengi. Setuju? Ayat hafalan kita hari ini, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A-nya saja ya. Kak Chandra akan bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kak Chandra ulangi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itu ayat hafalannya, kalian bisa take videonya. Oke, hari ini kita sampai di sini. Kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas. Yang penting adalah kita harus maksimal. Tidak ada yang instan untuk berhasil. Kita harus butuh proses, butuh keuletan, butuh ketekunan. Harus kerja keras dibarengi dengan kerja cerdas. Oke, adik-adik sekolah minggu, anak-anak kelas Yakobus, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Ajar kami untuk belajar, untuk kerja keras dan kerja cerdas. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya kepintaran, kepandaian, pengetahuan itu tidak instan, tapi kami belajar untuk terus berproses menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap anak-anak, apapun yang mereka alami sekarang, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berkati sekolah mereka, kebutuhan mereka, Tuhan Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. God bless you.